Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar pada mata pelajaran fisika dengan bahasan alat ukur panjang, khususnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Perkenalkan, nama saya Catur Apriantun, guru fisika dari SMA Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Tujuan pembelajaran kali ini adalah murid dapat menjelaskan cara mengukur menggunakan alat ukur panjang, serta melakukan pengukuran dengan alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah penggaris atau mistar, meteran atau roll meter, serta jangka sorong dan mikrometer skrup. Penggaris sudah biasa kita gunakan, sehingga yang akan dibahas di sini adalah jangka sorong dan mikrometer skrup. Kita akan belajar tentang fungsi jangka sorong, bagian-bagian jangka sorong, cara mengukur dengan jangka sorong, serta membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Fungsi jangka sorong untuk mengukur sisi luar suatu benda, kemudian sisi dalam benda yang biasanya berupa lubang seperti pada pipa, kedalaman benda atau celah atau lubang benda, ketebalan suatu benda, serta diameter dalam suatu benda. Bagian-bagian jangka sorong, ada rahang tetap yang berada di sebelah kiri karena tidak bisa digeser-geser. Kemudian rahang geser atau rahang sorong ini yang ada di sebelah kanan. Rahang ini bisa digeser-geser sesuai dengan besaran yang diukur. Kemudian ada skala utama, ada skala nonius atau skala kecil, ada pengunci, serta ada bagian untuk mengukur kedalaman suatu benda pada sebelah kanan atau bagian bawah jangka sorong. Cara mengukur menggunakan jangka sorong adalah benda yang akan kita ukur, kita taruh pada bagian bawah rahang, dijapit oleh rahang bawah atau rahang atas. Rahang atas ini gunanya untuk mengukur diameter dalam suatu benda, sedangkan rahang bawah ini digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Jika kita ingin mengukur kedalaman suatu benda, maka kita gunakan yang ada di bagian ujung kanan dari jangka sorong. Setelah pas benda yang akan kita ukur, maka kita kunci. Setelah itu kita baca skala utama dan skala noniusnya. Cara membacanya seperti ini. Jangka sorong itu memiliki nilai skala terkecil atau NST sendiri-sendiri. Contoh pada gambar ini NST-nya 0,1 mm atau 0,01 cm. Ini bendanya kita taruh di bagian bawah. Berarti untuk mengukur diameter luar suatu benda. Kemudian setelah di zoom, ternyata hasil pengukurannya seperti yang tertera pada gambar. Antara angka 2 dan angka 3. 2, kemudian kita lihat angka 0 pada skala nonius. Angka 0-nya di sini. Berarti hasil pengukurannya 2,1, 2,2, 2,3. Berarti 2,3 cm. Skala utama menunjukkan 2,3 cm. Sedangkan skala noniusnya kita lihat garis pada skala nonius yang tepat berimpit dengan garis pada skala utama. Jadi yang lurus, yang benar-benar lurus itu hanya ada satu. Kita lihat di sini yang paling lurus adalah garis nomor 2. Jadi skala noniusnya 2 dikalikan 0,01 cm. 0,01 cm itu adalah dari ini, nilai skala terkecilnya. Jadi 2 dikalikan 0,01 cm berarti 0,02 cm. Sehingga hasil pengukurannya 2,3 ditambah 0,02 menjadi 2,32 cm.
Kemudian yang berikutnya ini, kita lihat angka 0 di skala Nonius. Ini nilai skala terkecilnya 0,05 mm atau 0,005 cm. Nah, hasil pengukuran skala utamanya, kita lihat nolnya di sini, berarti hasilnya 1, 2, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,5 cm. Kemudian kita lihat garis yang berimpit di sini, garis yang berimpit ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 0,005 cm berarti 0,05 cm. Sehingga hasil pengukurannya 0,55 cm. Kemudian ini kita lihat nolnya di sini, berarti hasil pengukurannya antara 1 dan 2. Ini 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. 1,7 cm ditambah ini 3, berarti 1,73 cm. Yang berikutnya, ini 3, 4, berarti 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. 3,5 cm. Ditambah yang berimpit ini garis ke-9, berarti 3,59 cm. Kemudian alat ukur panjang yang kedua adalah mikrometer skrup. Kita akan belajar tentang fungsi mikrometer skrup, bagian mikrometer skrup, cara mengukur dengan mikrometer skrup, dan membaca hasil pengukuran dengan mikrometer skrup. Fungsi mikrometer skrup adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis, seperti lempeng baja, aluminium, atau kertas, serta mengukur diameter luar suatu benda yang kecil seperti kabel dan kawat. Kemudian ini adalah gambar mikrometer skrup. Di bagian sini adalah tempat, di bagian yang ada lubangnya itu adalah tempat untuk meletakkan benda yang akan diukur. Kemudian ada bagian pengunci, ada skala utama, ada skala putar. Ya, benda ditaruh di tempatnya di bagian depan. Kemudian ini ada pengunci agar tidak bergeser-geser skalanya. Kemudian skalanya ada 2, yaitu skala tetap atau skala utama dan skala putar. Skala putar ini nanti dapat diputar menyesuaikan dengan benda yang akan diukur. Kemudian caranya adalah kita taruh benda yang akan kita ukur, kemudian kita sesuaikan dengan memutar skala putar. Setelah pas, maka kita kunci. Setelah itu kita ukur hasil pengukurannya. Seperti yang tertera di contoh, ini 5, kemudian ada 10, 11, 12, 13, 14, 14,5. 14,5 ditambah 14,5 mm ditambah 0,11 menjadi 14,61 mm. Kemudian ini skala utamanya menunjukkan 5, 6, 7. Karena bagian bawah kelihatan berarti 7,5. 7,5 mm ditambah ini garis yang lurus 20, 21, 22. 7,5 ditambah 0,22 mm menjadi 7,72 mm. Kemudian ini skala utamanya 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10,5 ditambah 0,47. Jadi 10,97 milimeter. Kemudian ini 4, ini bagian bawahnya kelihatan berarti 4,5. 4,5 ditambah 0,42 menjadi 4,92 milimeter. Kemudian ini 2 milimeter ditambah 0,20 milimeter menjadi 2,20 milimeter. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.